Hantam segala tirani, hantam segala tirani. Saat ini kita akan berdiskusi dengan tema Omnibus Law dengan pemantik yang hadir jauh-jauh dari Unpad ya Bang ya? Dekat. Ya, Setengah jam. saya kurang punya informasi lengkap dengan Bung Alpi ini, namanya Alpi ya. Alpi Harian Sindo. Hari aja. Itu punya Surya Paloh. Alpi Bang Alpi Harian itu marga dari Batak. Dia itu lahir dari Batak, besar di Jakarta ya. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Orang tua Batak. Orang tua Batak. Pokoknya asalnya tuh rancu banget. Iya, rancu lah. SD di Bekasi, SMP Bogor. SMP Bogor, Iya. SMA Sumatera Utara. Wow, perantau. Pasti banyak pengalaman yang didapetin dari seorang Alpi. Amin. Oke, daripada saudara Alpi, tempat kami persilakan. Kita di sini obrolannya diskusinya serius, santai aja ya. Iya, santai aja. Cuman tolong jangan ada diskusi dalam diskusi ya. Tapi maksudnya kondusif. Kita harus kondusif dalam diskusi ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dunia walin amma ba'du. Bisa kita mulai diskusinya pada saudara Bung Api, silakan waktu dan tempat. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita format ngobrol aja ya. Ya, Biar santuy ya. Ya. Kenalin, nama gua Alfi. Cuma ya sering dipanggil Alfi. Nama gua singkat cuma 2 suku kata, Alfi Harianja. Gue dari Unpad jurusan sejarah. Angkatan gak usah ditanya ya. Itu agak menyinggung soalnya. Bingung jawabnya. Serius bingung jawabnya. Ngerti. Sekarang gue lagi aktif di FMN. FMN Cabang Bandung Raya. Jadi itu sebuah organisasi yang aktif di pergerakan pendidikan guru sama tani lah. Nah, sekarang kita hari ini ngebahas apa sih? Omnibus Law ya. Nah, sebelum ke jadi Omnibus Law kan konsep nih, sebelum ke sana tuh yang belum pada tahu Omnibus Law apa sih? Gimana deh? Jadi konsep Omnibus Law tuh artinya begini, jadi dia tuh satu undang-undang yang dianggap memayungi seluruh sektor atau sebagian sektor gitu. Kayak misalnya kalau di Amerika tuh tahun 1960 ada soal Omnibus Law soal transportasi. Nah, berarti dia undang-undang soal transportasi itu semua tuh. Ada yang sektor pejalan kaki, sektor transportasi umum, transportasi pribadi itu bisa dijadiin satu, jadi satu undang-undang payung namanya. Nah, itu nama konsep itu Omnibus Law namanya. Kayak gitu. Dan dia hanya berlaku di negara-negara yang menganut prinsip common law. Prinsip di mana negara-negara itu hukumnya berbasiskan pada putusan hakim. Jadi kayak Amerika Serikat, kayak Kanada, pokoknya yang Inggris gitu kan, yang Anglo-Saxon gitu, dia tuh hukumnya tuh berbasiskan pada putusan hakim. Misalnya lu nih jadi pelaku pemerkosaan ceritanya kan. Amin. Nah, lu tuh nanti dijatuhi hukumannya bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan putusan hakim. Makanya di negara-negara common law itu hakimnya itu ideologis. Kalau misalkan lu di persidangan, lu lihat dulu hakimnya ideologinya apa, republikan apa liberal gitu. Kayak gitu. Kalau di negara-negara common law. Nah, Omnibus Law itu berlaku di negara-negara yang kayak gitu. Karena kan dia berbasiskan pengalaman nih. Wah, ini putusan hakim tahun segini, putusan hakim tahun segini, putusan hakim tahun segini. Nah, nanti seluruh putusan hakim itu dijadikan satu paket undang-undang. Nah, itu disebut Omnibus Law. Hanya di negara common law. Sedangkan di negara yang jadi di dunia ini kan ada common law, ada civil law.
Nah di negara-negara yang menganut hukum civil law, yang civil law, kayak negara-negara kontinental kayak Eropa gitu kan, terus negara-negara berkembang kayak Indonesia, terus kayak India, Filipina dan sebagainya, itu sebenarnya tidak harus menerapkan omnibus law karena civil law itu prinsipnya begini, kalau ada kasus dan sebagainya gitu lah ya, itu berbasiskan pada teks undang-undang, bukan berdasarkan pada putusan hakim. Jadi putusan hakim pun itu merujuk pada teks undang-undang. Itu kalau civil law. Jelas gak bedanya? Common law berbasiskan putusan hakim, civil law berbasiskan pada teks undang-undang. Nah, omnibus law hanya berlaku di common law. Nah, dia hanya berlaku di civil law ketika ada urusan mendesak. Contoh, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang hierarki perundang-undangan, di sana Presiden itu bisa mengajukan satu peraturan yang peraturannya itu lebih tinggi daripada tap MPR, gitu, lebih tinggi daripada undang-undang. Nah, itu kan sifatnya mendesak. Nah, karena sifatnya mendesak, boleh itu diterapkan omnibus law. Yang mengajukan adalah eksekutif, pihak presiden ataupun menteri dan sebagainya gitu. Nah, tapi kondisi terdesak tersebut dalam undang-undang itu disebutkan kondisi terdesak itu contohnya seperti kayak misalnya Indonesia lagi dalam keadaan darurat perang atau dalam darurat bencana. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan di undang-undang itu disebutin seperti itu, maka tepatkah Jokowi, ya dalam hal ini presiden kita lah ya, gak apa-apa kan gue nyebut nama ya, Inisial Joko sama Wi. si Joko ya. Maka tepatkah Jokowi menawarkan omnibus law pada Oktober kemarin dengan alasan mendesaknya itu adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan laju investasi. Nah, adapun kenapa Jokowi menerapkan seperti itu? Karena bulan Septembernya, ya sebulan sebelumnya, dia didatangin tuh, diajak kopi sama Presiden Bank Dunia, wakil untuk Indonesianya, Rodrigo kalau nggak salah namanya, Rodrigo Chavez. Nah, jadi si wakil Bank Dunia ini ngomong, lu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi resesi ekonomi global. Nah, dikasih saran, oke, untuk mempersiapkan dirinya, lu bikinlah regulasi gitu kan, regulasi atau lu bikinlah peraturan-peraturan yang bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Nah, atas respon pertemuan tersebut, maka Jokowi menawarkan, oke, kita bikin aja konsep omnibus law. Karena begini juga, kenapa Jokowi mengundang wakil Bank Dunia ini? Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun dari 5,06 jadi 5,02. Menurunnya berapa persen ya? Dan itu efektif gak menurunnya gitu kan? Karena target Jokowi itu tahun ini 6% pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ukuran pertumbuhan ekonomi itu harus ada investasi besar-besaran datang di Indonesia. Nah, omnibus law itu dikatakan efektif untuk mengundang investor-investor datang ke Indonesia. Ada 3 RUU tuh konsep, kan omnibus law itu konsep ya. Nah, yang digelontorkan yang dijatuhkan ke sini 3 RUU. Cuma nanti dirampingkan jadi 2. Awalnya 3 tuh cipta lapangan kerja, UMKM dan perpajakan. Nah, tapi pada Januari kemarin yang UMKM ini dimasukin ke cipta lapangan kerja, jadi tinggal 2, yaitu cipta kerja dan perpajakan. Nah, jangan ke cipta kerja dulu, kita ke perpajakan dulu. RUU perpajakan diadakan dikarenakan beban APBN Indonesia itu berasal dari pemasukan APBN Indonesia sebagian besar itu dari pendapatan non pajak, sedangkan pendapatan dari pajak dikit. Alasannya mah begini, karena kita jarang bayar PBB, karena PPN itu kecil, PPH itu kecil, pajak retribusi itu kecil, gitu kan? Maka harus ada RUU yang mendorong
perketatan pembayaran pajak. Nah, jadi RUU perpajakan tuh menyasar kepada kita ini. Dia tidak menyasar kepada perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Itu kalau RUU perpajakan. Biar mendorong tingkat pendapatan APBN yang berasal dari pajak itu gede. Biar mengurangi beban negara lah istilahnya. Iya penting. Karena pendapatan non pajak itu sebagian besar dari hutang, bos. Kayak gitu. Nah, itu RUU perpajakan. Sedangkan RUU Cipta Lapangan Kerja ini atau Cipta Kerja ini, nah ini agak ribet karena dalamnya ada 11 klaster. Tapi intinya untuk memudahkan investasi, gitu kan. 11 klaster itu yang paling penting di dalamnya itu ada ketenagakerjaan, ada pertanahan, ada kemudahan izin berusaha, dan yang terakhir itu ada soal kemudahan berinvestasi. Nah, poin-poin pentingnya di sana. Dan 11 klaster itu berdampak pada kita semua, gitu. Jadi jangan dipikir ini RUU Cipta Kerja dampaknya paling ke buruh doang, gitu. Kalau kita nggak ada dampaknya, jadi ngapain kita bahas gitu? Karena begini, di buruh itu udah pembahasan Omnibus Law itu dari Desember November kemarin. Sedangkan mahasiswa baru mulai sekarang, dikarenakan baru melek dampaknya ke mahasiswa seperti apa. Itu. Nah, sebagian besar elemen masyarakat yang menolak itu dia berfokus kepada ketenagakerjaan dan juga lingkungan hidup. Artinya ada dampak kepada buruh dan dampak kepada ekologi, ya kan? Jarang yang menyentuh ke klaster-klaster lain. Bahkan ada satu serikat buruh besar yang bilang ya kita nggak menolak RUU Cipta Kerja, kita hanya ingin klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja itu. Saking dia fokusnya gitu ke klaster ketenagakerjaan. Gitu. Tapi apakah logika dia salah? Kita bahas. Jadi RUU Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan itu ada poin-poin, banyak poin lah yang ditolak ya. Nah, poin pertama itu soal fleksibilitas upah dan jam kerja. Apa fleksibilitas upah dan jam kerja? Ya, itu konsep yang lahir udah lama, dari tahun 95, semenjak Indonesia masuk WTO, World Trade Organization. Itu dicatat the letter of intent tuh. Di dalamnya ada tentang fleksibilitas pasar tenaga kerja. Nah, tapi baru tahun 2003 dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 13, gitu kan, tentang ketenagakerjaan. Tapi baru di sektor fleksibilitas tenaga kerjanya aja, adanya PKWT dan PKWTT, ya, perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tidak tetap. Ya, kalau bahasa kita ada buruh outsourcing, ada buruh tetap. Ini bentuk dari fleksibilitas tenaga kerja. Nah, RUU Cipta Kerja itu mengakomodir fleksibilitas upah dan jam kerja. Nah, di mana bentuknya fleksibilitas upah itu? Di RUU Cipta Kerja itu dibahas soal upah itu skalanya itu berdasarkan jam kerja, bukan lagi berdasarkan per bulan gitu. Ya contoh misalnya lu kerja di pabrik nih ya, udah mah di RUU Cipta Kerja ditentukan bahwa upah lu adalah upah minimum provinsi gitu. Kebayang kalau upah minimum provinsi Jawa Barat itu kan kecil. Berapa coba? 1,9. Nah, lu diupah segitu gitu. Udah gitu ukurannya adalah jam kerja. 1,9 dibagi 30 bagi 24. Ya kan? Ya, bagi 8 sorry. Karena 8 jam kerja. Ya kan 1,9 bagi 30 jam kerja berapa hari gitu ya? 6 hari. 6 hari berarti 6 gitu sampai ya segitulah dibaginya gitu. Kalau di KHTX tuh 70.000 per jam. Kalau di KHTX tuh. Nah, misalnya lu bolos sejam aja, ya lu gak dapat 70.000. Intinya begitu. Itu fleksibilitas jam kerja. Apalagi upah lu minimum provinsi gitu.
Upah Bandung sekarang berapa, kota Bandung? Ada yang tahu nggak? 2,9. Terus diturunin jadi 1,8 upah minimum provinsi gitu. Udah gitu diukur berdasarkan jam kerja. Ya lo jadi buruh agak tersiksa lah ketika misalnya lo diukur upahnya berdasarkan jam kerja. Nah, udah mah kayak gitu. Ini bagi perempuan, cuti hamil, haid dan melahirkan tuh dihilangkan. Kebayang ya, kalau lagi haid nggak masuk sehari berarti hilang upah lu 8 jam kerja. Apalagi kalau melahirkan, berarti hilang berapa jam kerja tuh upahnya. Ya kan, separah itulah dampaknya kalau fleksibilitas upah. Jadi upah tuh jadi fleksibel pengukurannya. Apalagi di salah satu ayat itu menyebutkan bahwa di sektor pekerjaan tertentu pengusaha itu bisa sebebasnya untuk menentukan upah. Di sektor kerjaan tertentu tuh. Lo kebayang nggak tuh ya UMP 1,8. Terus ada pengusaha-pengusaha nakal gitu yang menentukan upahnya lebih rendah dari UMP, dan itu nggak di apa-apain karena nggak ada sanksinya di RUU Cipta Kerja. Nggak ada, lu cek di sana tuh ada 1.100 halaman, nggak ada sanksi sama sekali gitu untuk pengusaha. Ini konteksnya kita nggak ngebicarain home industry, nggak industri rumahan. Kita konteksnya bicaranya pengusaha nasional sama pengusaha multinasional, artinya investor asing dan investor atau pemodal nasional, ya yang sekelas-kelas Abu Rizal lah, sekelas-kelas Surya Paloh, kayak gitu-gitulah. Jadi RUU Cipta Kerja tuh dia memperkuat pengusaha-pengusaha semacam itu, dan dia merugikan buruh dari skala upah. Ini baru dari upah ya, belum fleksibilitas jam kerja. Karena apa? Di beberapa bagian pengangkatan buruh outsourcing jadi buruh tetap itu dipersulit. Perlu ada sertifikat, disertifikasi. Ya karena buruh tetap itu minimal S1. Jadi kebayang ya gunanya SMK buat apa dong? Buat apa ada SMK kalau kayak gitu? Mending dibubarin aja gitu. Kalau minimal S1 gitu. Nah, udah mau dipersulit, kalian tuh calon-calon buruh nih ya, bersaing dengan tenaga kerja asing yang dipermudah gitu. Izinnya untuk bekerja di sini tuh. 42 ayat 1. Iya sih. Kalau 42 ayat 1 ya, 42 ayat 1. Dipermudah gitu kan. Dan itu dilegitimasi melalui peraturan pemerintah, gue lupa nomornya berapa, tapi tahun 2018, bahwa ada 180 sektor pekerjaan yang bisa diambil oleh tenaga kerja asing, termasuk rektor dan dosen. Jadi di Bali tuh udah ada satu universitas yang rektornya itu orang asing, universitas swasta lagi, tapi diresmikannya oleh negeri gitu. Ya rektor lu harus asing, kayak gitulah ibaratnya. Ini kayak gitu fleksibilitas upah dan jam kerja tuh, dan persaingannya. Jadi lu dituntut untuk berdaya saing lebih dan lebih lagi gitu, dituntut untuk cakap dan profesional tapi berani di upah murah. Itu kalau bahasannya masih fleksibilitas itu. Nah ini baru satu tema ya, fleksibilitas upah dan jam kerja, dan itu aja udah lumayan gitu bagi-bagi kita yang calon buruh gitu. Karena kan Althusser bilang ya bahwa lembaga pendidikan itu ya tempat reproduksi tenaga kerja gitu, bahwa siapapun yang masuk ke lembaga pendidikan dia akan keluarnya menjadi tenaga kerja. Itu Althusser. Jadi ya berdampak sama kita tuh. Udah nggak ada kepastian kerja. Kalaupun kerja ya harus mau upah dan jamnya kayak gitu. Nah, kumaha sampai sini ada komentar gak? Oh. Saya selalu setuju dengan adanya dialektika, maka adanya sintesa ya. Antitesa dulu. Ya, dengan adanya antitesa kita bisa menemukan sintesa. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Ya mungkin ada yang pro gitu, Ada yang biar pro. seru.
Enggak, ini Bang, kalau tadi dilihat kan itu secara nasional itu kan ada juga yang namanya peraturan yang mengenai hak otonomi setiap daerah gitu kan ya. Itu bisa nggak diakali gitu kalau memang dari pusatnya itu upah itu dibayar per jam, bisa nggak setiap kepala daerah itu ngekali gitu bagaimana misalkan Ridwan Kamil menaikkan regulasinya dan regulasinya menaikkan UMP gitu yang tadinya 19 misalkan ya ditaikkan, itu bisa nih kayak gitu apa? Kita balik lagi ke konsep omnibus law tadi. Omnibus law itu adalah undang-undang payung. Artinya ada asas hukum yang namanya yang khusus mengikuti yang umum. Apa sih bahasa Latinnya, gue lupa itu. Lex superiori, apa gitulah, lupa. Mungkin orang hukum lebih tahu. Jadi Perda itu harus tunduk sama undang-undang ini, harus tunduk. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar ya dia dipecat gitu. Dan itu sangat diwajarkan gitu. Makanya Ridwan Kamil kemarin dia mengeluarkan surat keputusan atau SK bahwa pengangkatan UMP itu berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi, bukan lagi berdasarkan survei kebutuhan pasar. Makanya kenaikannya cuma segitu. Karena kenaikannya nggak boleh lebih dari 8,03%. Karena laju pertumbuhan ekonomi kita itu loh rendah, sama investasi kita rendah. Kayak gitu, jadi tetap dia nggak bisa. Dan memang dari tahun 2019 sampai tahun 2020 ya, nggak ada satupun gubernur yang melanggar aturan itu, nggak ada satupun. Dan gue agak sanksi kalau misalkan ada yang melanggar gitu, mungkin dia agak-agak menantang dan akhirnya dipecat gitu, gue nggak tahu juga gitu. Nah kayak gitu kalau misalkan melawan undang-undang payung, karena dan itu juga pada akhirnya akan memudarkan semangat reformasi yang adanya otonomi daerah tadi itu. Berarti kan kalau otonomi daerah dia kan ada otonomi peraturan kan. Nah dikarenakan ada otonominya peraturan, ya boleh dong perda tuh boleh dong pemerintahan daerah bikin perda asal dia mengacu kepada undang-undang yang di atas gitu. Nah itu hierarki peraturan kan. Nah permasalahannya di sini kita akan balik lagi ke sentralisasi kalau ada RUU Cipta Kerja ini. Artinya Perda itu ketat, dia harus mengacu kepada Omnibus Law ini. Mana Omnibus Law ini kan RUU Cipta Kerja ini dia merampingkan 72 atau 74 undang-undang dan 1244 pasal. Ya kan? Yang dianggap bertentangan satu sama lain, maka harus dirampingkan. Jadi kebayang ya, lo tuh harus mengacu terus undang-undang payung itu. Walaupun dalam hierarki perundang-undangan nggak ada yang disebut undang-undang payung, makanya posisi undang-undang Cipta Kerja ini masih membingungkan. Apakah dia di atas TAP MPR atau di bawah TAP MPR? Kalaupun di bawah TAP MPR, apakah dia di atas undang-undang atau di bawah undang-undang hierarkinya? Iya masih rancu malah, karena nggak ada satupun undang-undang tentang hierarki perundang-undangan yang membahas soal itu. Sering gue nemuin pertanyaan di UUD 45 gimana? Ya UUD 45 itu kita tuh tipis, nggak ada di situ penjelasan soal oke, kita bikin undang-undang dan sebagainya gitu. Nggak ada. Orang UUD 45 kita itu salah satu yang paling tipis gitu. UUD di negara lain mah bisa ratusan pasal gitu, di kita cuma berapa pasal gitu misalnya. Jadi nggak mengatur soal itu. Jadi ya ibaratnya Jokowi pengen memperlancar arus investasi tapi dengan memperumit hierarki perundang-undangan gitu. Gitu. Suarakan nasib rakyat tertindas, serukan kesatuan anak negeri, singkirkan kabut hitam negeri ini, hantam segala tirani, hantam segala